Salah satu cara terbaik yang saya tahu ya, adik, yang saya tahu, salah satu cara terbaik untuk memperbaiki diri yang saya tahu dan yang saya terima dari guru saya adalah memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena lisan kita semakin sering menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya kenabian itu akan terpancar dan terpatri di dalam batin kita. Akhlak buruk itu adanya di sini, akhlak baik juga adanya di sini. Yang suka kita lihat tuh ada orang santun ya, ngomongnya enak, itu namanya perilaku, bukan akhlak. Akhlak itu hay'ah rasikhah fin nafs. Itu suatu keadaan yang betul-betul tertanam secara kokoh di dalam jiwa. Akhlak tuh adanya di sini. Kalau ada orang suka ngasih duit, kemudian ngasihnya masih mikir-mikir, itu bukan orang dermawan. Kedermawanan itu adanya di sini. Kalau orang dermawan, memberi tanpa banyak berpikir. Kalau tapi orang itu sering, kita kan nggak tahu motifnya. Akhlak itu adanya di sini. Kalau sisi buruk dalam diri kita itu bisa terisi dengan cahaya kenabian, lisan kita sering menyebut nama Allah. Karena dalam sholawat itu kita menyebut nama Allah, menyandingkan nama Allah dengan nama kekasihnya. Semakin banyak lisan kita menyebut nama Allah dan kekasihnya, maka cahaya-cahaya kebaikan akan tertanam dalam hati kita. Dan kalau kita perhatikan ya, selalu saya mempelajari dari guru saya, salawat kita kepada Nabi itu pada akhirnya bisa memperbaiki akhlak kita. Karena Nabi itu sosok satu-satunya makhluk yang kalau Anda baca dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah akhlaknya, budi pekertinya dengan pujian dan sanjungan yang setinggi-tingginya. Perhatikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pernah dengar ayat itu? Saya kasih penjelasan sekarang, penjelasan yang gak mendekati yang sesungguhnya, tapi minimal penjelasan lebih mendalam. Lihat. Supaya kita tahu makom Nabi kita di sisi Allah Subhanahu. Dan gak ada Nabi yang dipuji dengan kayak begini selain Nabi Muhammad itu. Gak ada. Wa innaka. Kalau belajar bahasa Arab, ada yang jurusan bahasa Arab di sini kan? Wa inna. Inna itu artinya harfut taukid, huruf penguatan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya sungguh. Sungguh engkau. Wa innaka. Belum selesai itu penguatannya. Pakai kata sungguh doang. Belum selesai. Wa innaka la'ala. Ada huruf lam di sana. Lam itu lagi-lagi maknanya lamut taukid. Lam yang bermakna penguatan. Coba terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi gimana itu? Susah kan? Sebagai bukti itu. Makanya saya setuju itu dengan orang yang mengatakan Quran itu gak bisa diterjemahin sebetulnya. Gak bisa diterjemahin. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Cuma karena banyak orang gak paham bahasa Arab, terjemahkan ya seperlunya aja lah gitu kira-kira. Tapi kalau Anda pengen tahu Quran dalam arti yang sesungguhnya, susah pakai bahasa Indonesia itu. Itulah sebabnya alasan kenapa saya sering bilang bahwa orang yang gak paham bahasa Arab, jangan sekali-kali berbicara apalagi mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Karena Qurannya bahasa Arab, sabda Nabi-nya bahasa Arab, ilmu-ilmu keislamannya bahasa Arab, gak paham bahasa Arab, ngomong nyuruh tentang Islam. Apa yang terjadi? Ya begitulah akhirnya. Lihat lanjutan ayatnya. Wa innaka la'ala. Lam harfut taukid belum selesai. Itu udah penguatan. Wa innaka la'ala. Dipakai huruf ala. Ala itu dalam bahasa Arab yufidul isti'la. Menunjukkan makna ketinggian. Sudah dikuatkan satu kali, dikuatkan lagi, dikasih huruf yang menunjukkan makna ketinggian derajat. La'ala. Belum selesai sampai di situ. Dikasih kata yang dalam bahasa Arab bentuknya nakirah. Wa nakirah tufidu ta'zim. Wa innaka la'ala khuluqin. Khuluqin itu bentuk nakirah yang menunjukkan keagungan. Jadi akhlak Nabi itu dengan kata khuluqin saja kita bisa paham bahwa itu akhlak yang sangat agung. Belum selesai itu, kata khuluqinnya aja udah mengandung mana keagungan. Ditambahin azim. Apa terjemahannya azim? Yang sangat agung, azimin, yang sangat agung. Setiap hurufnya itu ayat berisikan pujian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati Anda dekat, lisan Anda sering bersolawat, saya hakul yakin hidup Anda akan berbeda. Dan banyak kisah orang-orang, saya membaca, itu ada kitab-kitab khusus yang mengisahkan orang-orang yang hidupnya itu berubah secara drastis ketika dia merubah pola keberagamannya, senantiasa menautkan hubungan emosionalnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya semakin membaik. Bahkan kata guru saya,
Kalau kita punya anak-anak yang bandel, susah diatur, kira-kira begitu ya, atau punya peserta didik, atau punya anak kandung, atau siapapun itu, kita pengen rubah akhlaknya, salah satu cara terbaiknya kata guru saya apa? Sering-seringlah ajak dia membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya keteladanan-keteladanan itu tertanam di dalam batinnya. Sudah tertanam dalam dirinya spirit atau rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pelan-pelan akhlak buruk itu akan menyingkir dengan sendirinya. Itu yang saya alami, itu yang saya dapatkan, itu yang saya simak, itu yang saya baca. Cara terbaik, salah satu cara terbaik. Begitu ya, saya kira begitu.